Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ina Eliana. Nah, di sesi kali ini sharing is caring-nya kita akan menghadirkan alumni angkatan 11. Dulu namanya apa ya? Kavaleri. Apa? Kavaleri. Oh ya, Kavaleri. Iya. Oke, nah angkatan 11 ini sekarang lagi studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS gitu. Siapa? Kalian pasti tahu nih. Kita langsung undang aja ya. Siapa orangnya? Kak Dava. Oke. Nah, sebelum lanjut ke obrolan nih Kak Dava, coba Kak Dava perkenalkan diri dulu buat viewersnya. Atau buat adik-adik kelas nanti yang nonton. Dulu masih ingat nggak kelas berapa? Wali kelasnya siapa mungkin? Bagus. Oh ya, dulu. Di skip dulu nggak, Pip? Di pause dulu aja dan nggak ikut. Ya, Pipit ke WC. Oke, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya tentang apa sih STIS tuh, belajarnya apa dan sebagainya, mungkin Kak Dava harus perkenalkan diri dulu nih buat viewersnya biar pada tahu ini siapa sih gitu. Boleh dijelasin? Ya, perkenalkan nama saya Dava Hendrawan. Biasanya dipanggil Dava. Dulu itu Kelas masuk berapa? Kelas 12 IPA 6. Ya, wali kelasnya mungkin Wali masih kelasnya Pak Suroman. Pak Suroman. Pak Suroman terus apa lagi? Terus, nah sekarang di STIS ini ngambil jurusan apa? Kalau untuk saat ini masih D3 Statistik. Untuk jurusan selanjutnya masih belum ditetapkan sih, Bu. Cuman mungkin bulan depan udah mulai ada pemilihan statistik ekonomi atau statistik kependudukan. Oke, berarti ada banyak ya jurusannya ya. Nah, jangan sabar ya guys ya. Kita nanti tanya-tanya, jangan dijawab sekarang dulu gitu. Oke, pertanyaan yang pertama nih Kak Dava, langsung aja ya. Ini all about tentang STIS. Sebenarnya nih ya, Kak Dava boleh nggak diceritain dari awal itu sebenarnya Kak Dava emang pengen ngincer atau emang orientasinya pengen ke STIS atau emang ini terpaksa atau apa gitu mungkin? Awalnya pengennya dari awalnya tujuannya pengen ke STIS apa enggak? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya awalnya tuh orientasinya lebih ke matematika, Bu. Matematika. Matematika karena lebih ngedalamin ilmu yang bukan terapannya. Statistik sendiri kan itu ilmu terapan matematika. Iya. Nah, sebelumnya lebih minat ke matematika di universitas, segala macam universitas. Iya. Terus tapi karena udah nyoba SBM, SNM, nyoba juga kedinasan disaranin sama keluarga, akhirnya dapet jalurnya di STIS ini. STIS. Keluarga sendiri ada nggak yang sebelumnya mungkin kakak atau mungkin saudara gitu yang di kedinasan juga? Kalau saudara sendiri dari tante saya sendiri itu udah di BPS. Oh, di BPS. Ya, tapi dia dulu tuh bukan dari STIS-nya, jadi dia kuliah statistik, D3 statistik, lalu dapat KSK. Setelah itu om saya juga ini dapatnya di Bea Cukai STAN. Oke. Cuman ibu saya lebih nyaranin mungkin jangan ngikutin om, coba aja yang lain. Iya. Ya udah saya ikut aja karena emang passion saya juga matematika, jadi saya pilih aja statistik. Jadinya di STIS pilihannya. Iya, Oke. Berarti karena orientasinya ada modelingnya figur dari om atau tante yang memang di kedinasan ya gitu, dan memang interestingnya ke matematika. Terus ternyata STIS ini kan belajarnya lebih terapannya matematika ya gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut belajarnya apa aja. Nah, terus persiapannya untuk masuk atau ujian STIS kan ada ujian tulis berarti ya? Ujiannya macam-macam berarti ya. Nah, persiapannya apa aja nih Kak Dava menjelang untuk ujian masuk kedinasan itu? Kalau untuk persiapan ujian sendiri, saya sebenarnya lebih ke belajar bebas. Belajar bebas tuh maksudnya kayak dari jauh-jauh hari itu emang udah melatih cuma 1 atau 5 soal satu hari. Jadi misalnya besok bosen, berarti lusanya ngerjain. Terus hari ini udah bosen banget gitu, ya udah hari ini main, besok aja ngerjainnya. Berarti nggak di Jadi drill banget ya? drill langsung hari itu. Oke. Tapi jangan terpaku satu permasalahan aja, maksudnya
kayak hari ini geometri, besoknya apa, jangan cuman itu aja materinya. Iya, banyak belajar Banyak soal. iya. Oke. Terus, nah, boleh nggak sih diceritain nih detail tentang tahapannya untuk Kak Dava nih sampai bisa diterima, dinyatakan lulus menjadi mahasiswa di STIS gitu. Tahapannya apa aja sih? Kan biasanya yang anak-anak tahu, yang kelas 12 tahu, atau anak-anak SMA tahu nih, kalau kedinasan tahapannya banyak ya Bu ya. Ada tahapan ini, ada tes fisiknya, tes kepribadiannya, apanya gitu. Nah, Kak Dava sendiri di STIS nih boleh nggak diceritain dari awal sampai akhir proses pendaftarannya seperti apa sampai bisa dinyatakan lulus? Kalau untuk saya sendiri awalnya tuh saya perhatiin dulu kan berapa tahapan. Ya awalnya juga saya perhatiin semua kedinasan sih berapa tahapan. Terus untuk STIS ini dia terdiri dari 4 tahap awalnya. 4 tahap. Yang angkatan saya sendiri itu dia pertama ujian matematika, lalu SKD. Ujian matematika, SKD itu sama kayak CPNS gitu. Ya. Terus ketiga itu psikotes, terakhir kesehatan. Kesehatan berarti ada 4 tahap. Ada 4 kalau untuk tahun saya. Ya, tapi kalau untuk tahun ini dia cuma ada 3 tahapan aja Bu. Berarti ada yang berkurang di antara Iya, ada. Apa tuh yang berkurang? Yang pertama yang berkurang cuma psikotes aja. Psikotes. Iya, psikotes dihilangin. Jadi cuma matematika, terus SKD tetap SKD sama kesehatan. Sama kesehatan. Kalau di angkatannya Kak Dava ada 4 Ada 4, ada psikotesnya. Tapi untuk tahun ini enggak ada. Oke, berarti dari 4 tahapan itu kita bahas pada zamannya Kak Dava daftar ya. Nah, biasanya anak-anak tuh bingung, daftarnya di mana Bu? Websitenya? Atau di portal mana gitu kan? Apa dulu ngeklik? Sekarang nih anak sekarang sampai bingung buat ngeklik dulu tuh dia ragu-ragu gitu. Coba dijelasin daftarnya websitenya apa dulu? Mungkin bayar dulu baru daftar, atau daftar dulu isi registrasi dan sebagainya baru bayar dan sebagainya gitu. Kalau pas angkatan saya sendiri kita buka tuh di web masih sama kayak tahun ini SSCN. Nah, dari situ kita bikin formulir di mana kita tuh terdaftar untuk ujian kedinasan. Jadi kayak ini tuh dia jalurnya disamain dulu. Jadi mau masuk ke milik kedinasan apapun daftarnya di SSCN. Kita isi biodata segala macam di situ. Nama dan lengkap-lengkapnya. Lalu nanti diarahin ke kita milih kedinasan apa nih. Di situ ada pilihannya. Iya, ada pilihan mau ke STIS, TSN, STIN, segala macamnya. Nah, terus kalau saya sendiri pilih STIS. Terus kalau waktu itu tuh saya udah dikoordinir gitu, tiba-tiba tuh ada statistik ekonomi atau pendudukan gitu. Pada saat daftar? Iya, pada saat daftar. Saya pilih statistik ekonomi. Ternyata pas setelah itu kita dapat kayak lembaran, dapat di webnya tuh kelihatan lembaran tapi ada tulisannya merah tuh belum berbayar biasanya. Nah, jadi setelah dapat itu kita konfirmasi untuk pembayaran ke bank. Baru nanti besoknya udah paling beberapa saat juga nanti berubah sih tandanya. 1 kali 24 jam mungkin ya. Mungkin udah berubah. Terus berarti ada lembar invoice ya, biasanya namanya invoice untuk pembayarannya. Nanti kalau udah dibayar biasanya tanda merahnya hilang gitu. Nah itu kalau untuk kedinasan sendiri tuh ada biayanya nggak sih pendaftaran gitu? Kalau untuk saya waktu itu bayar kalau nggak salah 250. 250 untuk dapetin invoice. Itu tuh untuk jadi segala macam tesnya. Oh 250 itu untuk semua tahap? Iya, semua tahap. Karena di tahap akhir juga ada tes kesehatan itu cek jantung, punya alatnya masing-masing buat ditempel. Kamu nggak bayar? Jadi udah di awal tadi. Udah di awal yang berarti yang 250 itu dibayarkan pada saat kamu mengisi di website SSCN, dapat invoice, bayar 250, baru nanti lanjut lagi untuk registrasi. Oke, terus dan itu udah include sampai ke tahapan terakhir di kesehatan. Nggak cek jantung apa segala macam, kamu nggak bayar sama sekali. Oke. Terus ngebahas dulu tadi kan berarti bayar di awal pendaftaran itu cuma 250.000. Nah untuk biaya kuliahnya itu sampai sekarang nih Kak Dava udah semester berapa? Sekarang semester 4. Semester 4 berarti 1 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. D4 ya? 2 tahun lagi. Nah itu per semesternya bayar nggak sih kayak di PTN-PTN? Kalau untuk per semesternya sendiri jadi
jadi gratis. Berarti full Pemerintah gratis ya. Oke. Terus tadi ada yang nggak dibahas di pertanyaan yang tahapan. Boleh nggak Kak Dava jelasin? Oh ya, sebelum ke tahapan, STIS ini merupakan ikatan dinas atau bukan? Ikatan dinas. Ikatan dinas yang di bawah naungan? Di bawah naungan Badan Pusat Statistika. Nah, catet. BPS. Oke, terus kita masuk lagi, ngebahas lagi ke tahapannya. Tadi kan Kak Dava baru jelasin tuh 4 tahapannya. Dari apa tadi? Tes matematika, SKD, psikotes, kesehatan. Nah, boleh nggak dijelasin tiap tahapan itu apa aja, ngapain aja tuh? Gambaran umumnya pada saat tes itu. Untuk tahap pertama tuh matematika. Pada hari pertama itu jadi ada beberapa hari gitu. Jadi tiap daerah tuh udah diselenggarain, tiap daerah tuh masing-masing daerah udah punya tempatnya sendiri. Iya. Nanti kalau untuk saya di Jakarta tempatnya di kampus STSI sendiri. Iya. Tesnya Jakarta mana tuh daerah? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Otista. Oke. Di Bidang Kampung Cina, Melayu ya iya, daerah situ. Terus dia tesnya tuh komputer. Jadi nggak tes CBT. tulis ya CBT. Jadi pakai tes komputer kalau nggak salah itu 60 soal. 60 soal. 60 soal 100 menit. 60 soal 100 menit. Terus ada benar 4, salah. Ya, saya benar 4, salah berkurang. 1. Min 1. Iya. Oke. Nah, terus itu soalnya berkaitan dengan Soalnya lebih masih ingat berkaitan nggak? Contoh sebenarnya soalnya. di bawah soal SBM setara sama soal UN. Di bawah soal SBM setara dengan soal UN. Jadi kalau kalian yang memang udah prepare untuk soal UN, belajar apa untuk UN, Ya, itu sama udah sih. sama ya Iya. kurang lebih. Tapi matematika ya itu ya. Iya, jatuhnya masih matematika, cuma mungkin beberapa ada yang mengandung unsur statistiknya, Bu. Tapi yang dipelajari pada saat SMA itu Yang keluar pas nggak? SMA keluar. Matematika Ya, yang masih diajarin. matematika yang SMA masih. Oke, masih general berarti Masih ya. general. Oke, terus selanjutnya setelah tahapan tes matematika kan tahapan psikotes. Iya. Psikotesnya apa aja tuh? Untuk yang tahap 2 ini dulu apa? Tahap 2 apa? SKD dulu. Oh ya SKD ya, SKD dulu. SKD Ya, tuh untuk SKD sih sama sebenarnya seluruh kedinasan sistemnya. mm-mm. Di dalamnya ada TIU, terus TKP sama TWK. Mm-mm. Itu bahasa itu tes wawasan kebangsaan, tes integrasi umum, Mm-mm. sama tes karakteristik kepribadian. Oke. Di situ kalau nggak salah tuh ada Berapa soal? soalnya sih lupa sih sebenarnya Bu kalau untuk soal. Tapi sebenarnya TIU, ada, TKP, iya. TWK itu Dibagi udah jadi mencakup 3. ini ya, udah satu ini. Cuman dia punya nilai apa ya, batasan gitu untuk lulusnya, ada skor batasannya. Berapa tuh kalau pada saat angkatan Kalau- pada Dava? Pas angkatan saya tuh kalau nggak salah TWK-nya 75. Mm-mm. Untuk Passing grade gitu berarti ya? passing grade. Terus TIU-nya juga 80, Heeh. sama TKP-nya 132. 132. Berarti kayak waktu daftar CPNS tuh ya kayak Iya. gitu ya sama Tapi ya. untuk sekarang udah berubah gitu kalau nggak salah. Naik, lebih naik Iya, apa? ada beberapa yang naik, ada yang turun. Oke. Nah, kalau nggak salah yang TWK-nya tuh turun 70 atau 65. Naikannya Terus TKP-nya naik. TKP-nya naik. Oke. Nah, terus selanjutnya tahap ke psikotes ya? Psikotes sih. Tahap ketiga, tahap psikotes. Itu apa aja tuh yang dites? Untuk psikotes sendiri tuh sebenarnya pas awal saya nggak tahu sih mau ngapain. Iya, nggak prepare Belajarnya juga. nggak terlalu prepare, cuma pas Hamin 5, Hamin 4 tuh saya sekilas baca-baca aja. Di suatu perusahaan tuh tes psikotesnya gimana, Ngapain? ya terus kayak yang lain-lainnya. Ternyata tuh ada tes warteg tuh jadi Warteg. kayak warteg gitu ya. Kalau warteg Makan warteg. makan nasi Warteg. rames dong. Ya kayak nambah-nambahin angka gitu. Oke, iya. Terus? Tapi kayak saya nemu tuh kayak disuruh kalau bisa tuh kayak membentuk grafik yang terus meningkat gitu. Tapi ya udah saya usaha aja buat nambah-nambahin angkanya gitu. Sebisa saya tuh sampai Yang koran. ya yang koran itu. Oke, dari bawah atau dari atas? Saya dari bawah. Dari bawah berarti Kraplin. Koran, iya. Tes Kraplin itu namanya.
Kalau warteg sendiri mungkin saya imajinasi sendiri sih, Bu. Nggak tahu sih. Karena kan dia cuma ada 8 titik, iya, 8 terus titik. ada titik, ada buletan, mau digambar jadi apa? Iya. Itu menunjukkan Iya, karakteristik. soalnya kadang pribadi. ada yang baru dilihat terus baru pikiran gitu. Oh, Soalnya pas tes juga, wah bisa jadi bentuk ini gitu. iya. Mungkin suatu saat bisa pikiran sendiri sih. Oke. Terus ada lagi kita gambar objek manusia sama tumbuhan. Pohon. Ya, Oke, berarti tes DAP, draw a person sama pohon itu bau. punya sama satu lagi tuh yang Sama cuman 2 jawaban AB itu, tapi sampai 200 lebih. EPPS, Iya. tes kepribadian berarti. Iya. 225 kalau nggak salah itu. Kombinasi Oke. soalnya. Kombinasi pernyataan kan Iya, isinya soalnya. ada 2 pernyataan, yang mana yang paling mendekati dengan kepribadian Anda biasanya gitu. Dan biasanya di bagian apa itu diulang lagi. Iya, jadi Gitu. kayak cek konsistensi. Iya, kita itu sendiri. Edward personality itu tentang tes kepribadian gitu. Jadi memang kalau di kedinasan kebanyakan yang dipakai itu sih karena buat menunjukkan konsistensi, komitmen, kepribadian, personality secara ininya lah gitu kan. Tadi tes kepribadian tes Iya. psikologi berarti ya. Iya. Itu tadi ada berarti kurang lebih ada berapa tes? 1, 2, 4 sama satu lagi itu tes ada sama tes logika jatuhnya sih Bu, sebenarnya. logika Jadi tuh kayak yang deret atau gimana? logikanya tuh sebenarnya lebih ke cerita. Jadi kayak kita dikondisikan di suatu kapal, ditemukan jejak kaki, terus Oke. pokoknya kita disuruh nebak korbannya itu siapa, terus kayak Gitu. gitu sih. Cuman itu cuma ada 10 atau 15 soal. Oh gitu, hampir sama kayak TKD sub S1 itu ya di psikologi. Oke, berarti itu tes psikologinya. Intinya kalau tes psikologi nggak usah belajar ya Gak intinya. usah belajar, Pokoknya lebih ke diri sendiri. lebih ke diri sendiri dan gak usah nyontek kayaknya kalau tes psikologi. Susah nyonteknya. Tetap aja kepribadiannya bakalan tetap diketahuin sama psikolognya. Oke, berarti yang tahapan terakhir, tahapan kesehatan. Ada yang banyak pertanyaan dari adik di kelas kamu nih, Bu, kalau kedinasan itu mereka udah kayak takut atau parnonya gini, kalau kedinasan pasti tes fisik ya Bu, tinggi badan, berat badan harus ideal, terus nanti siap ditatar bener-bener kayak militer gitu. Nah kalau di STIS sendiri tes kesehatannya kayak gimana? Untuk STIS sendiri itu sebelumnya sekarang udah berubah Bu, jadi namanya tuh Politeknik Statistika STIS. Politeknik Statistika STIS. Oke, jadi udah bukan STIS doang ya, tapi Politeknik Polstat STIS. Oke. Jadi kalau untuk Polstat STIS ini sendiri itu non militer jatuhnya Bu. Jadi bukan semi militer, bukan militer, dia itu lebih ke non militer. Jadi tes kesehatannya sendiri itu lebih kayak tes mata, kuping, THT, terus jantung, paru-paru, sama seputar itu aja sih Bu sebenarnya. Nah, ada nggak kayak persyaratan nggak boleh minus berapa atau ada maksimal minimal gitu? Kalau untuk angkatan saya sendiri tuh waktu itu nggak ada batasan minus sebenarnya. Nggak ada, berarti Iya. kalau kan pakai kacamata minus berapa itu Tetap it's okay gitu, Iya, boleh. iya. Terus tinggi juga nggak ada batasan. Banyak teman saya juga yang saya lebih pendek lagi juga ada. Oke. Jadi nggak terlalu membatasi juga. Cuman kalau untuk yang tahun ini dia ada batasan itu -6. Minus 6. Untuk yang tahun ini minus 6 itu maksimal ya? Maksimal banget minus 6. Kalau yang masih di bawah minus 6 berarti tetap percaya diri, daftar aja gitu. Terus selain itu mungkin ini lebih tes kesehatan sama tes satu lagi kebugaran. Kebugaran itu lebih ngetes nge-gym. lebih ke ini sih Bu, daya tahan jantung sebenarnya. Jadi itu nanti lebih ya ke ininya ya. kalau di angkatan saya waktu itu tuh saya ditaruh di treadmill, lalu dipasang alat ukur jantung gitu Bu. Jadi pada saat naik treadmill alatnya dipasang, terus pas saya berhenti treadmill juga alatnya tetap dipasang buat lihat grafik jantung saya. Jadi lebih lihat ke kekuatan jantungnya sendiri, soalnya kan kalau di STS tuh lebih ditekanin kita bisa jalan ke tiap rumah masyarakat kayak gitu. Oh gitu. Jadi berarti nggak yang ini militer Nggak gitu ya, militer. tapi lebih ke gimana daya tahan jantung kamu kuat atau enggak gitu. Terus apa ini ya? Itu apa ya sebutannya? Hitungannya lah
lah pokoknya kayak gitu ya, dokter ada lebih batas tahu. minimalnya. Ada ketentuannya. Ya, mungkin. kadang juga ditanya kamu kuat duduk berapa jam ya. Paling ditanya punya ambeien atau enggak gitu sih. Gitu karena emang pendidikan kerjanya pas banyak kan duduk. belajar sama pas kerja lumayan lama gitu. Duduknya, oke gitu. Terus selain tes kesehatan, abis itu ada lagi nggak? Setelah tes Tahapannya apa kesehatan, lagi? Atau ngapain aja? tinggal pengumuman Tinggal aja pengumuman. sih. Oke. Nah, dari step by step tadi tahapan demi tahapan itu jeda waktunya pengumuman itu berapa lama? Sebenarnya tiap tes itu nggak nentu Bu. Dari tes tahap 1 ke 2 itu waktunya cukup Beda. lama, selama mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Dari tes 1 ke 2. Tahap 1 ke 2 karena 1 sampai 2 bulan. Iya, soalnya nyaring banyak banget kan, itu masih tahap 1. Iya. Matematikanya saya nggak terlalu tahu sih sistem penggugurannya kayak gimana, cuma lumayan cukup lama buat nunggu ke tahap 2. Terus untuk dari tahap 2 sendiri kalau nggak salah mungkin 3 minggu atau 1 bulanan Iya. baru masuk. Berarti kalau di total nih dari awal pendaftaran nih pas kamu baru ngisi website SSCN, terus lolos ke tahap 1, terus tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4 sampai dinyatakan lulus itu kurang lebihnya berapa lama tuh prosesnya? Mungkin sekitar 3 bulanan, 3 bulan. 3 bulan. 3 sampai 3,5 bulan sampai dinyatakan lulus. Oke, gitu. Berarti itu udah semua ya tahapannya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana pengalamannya atau perasaan Kak Dava nih setelah 2 tahun ya, 2 tahun kuliah di Politeknik Statistika STIS. Gimana perasaannya dan pengalaman apa juga yang udah didapat selama 2 tahun ini? Kalau perasaan saya sih kayak ngerasa wah aja sih sebenarnya awalnya. Wahnya wah bagi saja. Ternyata nih SMA. Ternyata Kayak berasanya sebenarnya kayak SMA, cuma bedanya tuh kita harus mengikuti dosennya. oke. Karena berasa Seragamnya SMA lebih juga bergengsi ya kayaknya ya. Terus mungkin gimana ya? Awalnya juga sebelumnya kan belum pengumuman, tapi udah ngeliat video STS gitu Bu. Jadi kayak Wow. kok jadi bagus banget gitu. Padahal awalnya nggak terlalu mau sebenarnya. Awalnya nggak terlalu mau. Jadi awalnya mana aja terima gitu. Iya. Tapi ternyata pas ngeliat nonton tapi kok jadi kayak bagus banget gitu. Iya. Terus alhamdulillahnya lolos. Mungkin yang paling berkesan selama ini sih kayak ikutin lomba-lomba. Lomba di STIS atau Lomba di luar eksternal? ya. Oke. Jadi kayak mungkin atas nama kampus atau nama sendiri berlomba tentang statistik atau Olimpiade juga sih. kalau di SMA mungkin ya. Iya, kalau di Kayak SMA gitu. Olimpiade. Oke, nah terus ada yang tanya juga nih Kak nih ya, Bu, kalau misal kedinasan udah pasti otomatis jadi PNS. Nah pertanyaannya gimana nih, kalau Kak Dava sendiri kan udah 2 tahun nih, berarti kan statusnya kalau di STIS sendiri, kalau di Politeknik Statistik Sebenarnya jatuhnya sih gimana? kayak jatuhnya kita tuh sebenarnya CPNS gitu. Jatuhnya Tapi CPNS. pas lulus sudah disiapkan tempat untuk menjadi PNS. Selama studi ini 4 tahun ke depan Iya, berarti sudah. masih CPNS Masih sebutannya. CPNS ya tuh sebutannya tuh. Nanti setelah lulus kita ada pelatihan, bisa juga disebutnya latsar, untuk memenuhi surat panggilan pelantikan. Setelah itu dilantik jadi PNS. Oke, berarti udah punya NIP belum Kak Dava nih sekarang? Kalau untuk sekarang ini belum punya jatuhnya Bu. Jatuhnya Lebih belum punya. nomor induk mahasiswa sendiri Mas. Nomor induk mahasiswa, tapi nanti setelah lulus udah dipersiapkan untuk ditempatkan menjadi ASN ya, ASN. abdi aparatur sipil negara. Sipil negara. Gitu. Oke, jadi nah itu tesnya, nah udah disiapkan di tempat untuk penempatan CPNS-nya nanti nih setelah lulus. Itu ada tesnya atau udah include sama yang 4 tahapan yang tadi diceritain? Kalau 4 tahapan yang tadi itu berarti tes untuk masuk ke STIS. Ya. Nanti setelah kita menyelesaikan program studi itu, lulus kita menjadi sarjana terapan STS, STR. Ya, setelah itu cuma mengikuti pelatihan yang dibimbing sama BPS-nya sendiri. Nah,
Tapi yang baru-baru ini rumornya itu yang kalau saya sendiri di STIS angkatan 60. Iya, Yang sebentar lagi lulus itu 58. Jadi rumornya tuh angkatan saya atas dan atasnya yang bentar lagi lulus tuh bisa ditempatkan nggak nentu. Nggak nentu tuh maksudnya. Jadi STIS sendiri kan jatuhnya di bawah naungan BPS. Iya. Tapi ada yang bisa kelempar ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Perhubungan. Nggak harus di BPS. Nggak harus di BPS. Karena kemarin juga yang tahun ini yang kemarin udah lulus, itu ada lulusan STAN yang ditaruh di BPS sama di STIS. Oh gitu, tergantung kebutuhan Tergantung ya, kebutuhan. informasi yang dibutuhkan. Oke, gitu. Nah berarti tapi tetap ikut tes setelah lulus? Untuk Atau tesnya udah? tes lulus nanti cuma ikut latsar aja. Latsar aja, Ya, berarti pelatihan tes jadi PNS-nya. tes CPNS-nya di awal? Udah di awal, jadi ya sebenarnya kalau untuk angkatan saya sendiri kan udah tes CPNS nih, jadi udah nggak perlu tes CPNS lagi. Tes CPNS-nya pada Udah saat di tahap apa tuh? Pas kapan? sebelum masuk STIS itu. Sebelum tes tahap 1? Ya, pas di tahap 1 kan matematika. Matematika, Tahap 2 2? ini, nah ini sebenarnya jatuhnya udah CPNS. Oke, yang SKD ya. Iya, SKD. Nah, berarti tes SKD ini udah masuknya tes Udah rangkap sama CPNS. CPNS. Nah, udah lulus ini otomatis kan lanjut tahap 3 kan? Ya, otomatis Nah, tahap udah 3. diterima di STIS gitu. Di tahap 4-nya gitu. Oke, berarti tes CPNS-nya di awal ya untuk di Iya. STIS gitu. Tapi untuk penempatannya nanti harus ngikutin apa? Latsar. Nanti ya, Iya. sebenarnya ikut latsar dulu. Latsar dulu, nanti Iya. baru ditempatin di mana Iya. gitu. Oke, nah itu yang paling banyak nih ditanyain sama anak-anak, kedinasan itu langsung jadi CPNS ya Bu, nggak harus tes lagi ya gitu. Kalau Kak Dava tahu nggak kalau di kedinasan lain prosesnya sama, tes CPNS-nya di awal atau di akhir sama atau enggak? Kalau beberapa perguruan Kedinasan? sekolah kedinasan sih semuanya udah berubah jadi di awal sih. Di awal Ya, semua? karena dulu sebelumnya tuh yang tahun-tahun sebelumnya 4 tahun yang lalu tuh kalau nggak salah tes CPNS-nya tuh di akhir. Jadi kayak nggak sinkron gitu. Jadi dia udah masuk STIS tapi bisa aja nggak jadi nggak jadi PNS karena nggak lolos. Oke. Ya makanya diubah jadi ke tahap sebelum masuk kuliah mereka Iya, di tes awal. CPNS jadi udah Lulus sudah include belajar Udah jadi pasti mahasiswa jadi udah jadi PNS. Oke, nah terus tadi kayaknya kalau nanyain prospek kedepannya tadi udah banyak banget ya, tapi mungkin apa ya, prospek kedepannya di angan-angan atau di gambaran mindsetnya Kak Dava itu apa sih? Kalau di mindset saya sendiri sih mungkin sebenarnya statistik itu banyak banget prospeknya Bu. Mulai dari konsultan perusahaan. Oke, di perusahaan bisa terus juga berarti. nggak cuma perusahaan manajemen pokoknya bangunan mau makanan konsumen segala macam sebenarnya butuh olah data. Soalnya tuh data sendiri tuh untuk melihat untuk melihat prospek kedepannya maupun pembelajaran untuk yang sebelumnya. Terus juga dari statistik sendiri tuh kita yang paling penting tuh ngambil seminim mungkin informasi tapi mendapatkan semaksimum mungkin informasi hasil informasinya gitu. Apalagi sekarang ini ya IT ya, semua ya berbasis IT. Dan sebenarnya tuh di STIS sendiri jurusannya nggak cuma statistik Bu. Oke. Jadi untuk Ada apa aja berarti jurusannya di Politeknik statistik STIS? untuk yang awal tuh STIS tuh jurusannya ada D3 statistik, D3 statistik sama D4 statistik, sama D4 komputasi. komputasi Komputasi statistika. ini ya jadi komputasi statistik. Ya. Dia lebih ke tim IT-nya Bu, yang bikin ngerancang program sensus, ngerancang program segala macam tuh lebih ke anak komputasi. Oke. Nah, Programnya berarti si komputasi. Iya, si komputasi. Nah, Dan kalau di yang pelaksananya itu statistiknya. Oke, gitu. Berarti kalau misalnya ada anak-anak yang pengennya lebih, Bu, saya pengen ke statistik tapi yang IT-nya Basis gitu IT, kan? ya, bisa ngambil ke komputasi. Komputasinya. 2 jurusan itu aja berarti ya? Ya, terus nanti di semester 5 dicabangin lagi Bu. Semester 5 dicabangin jadi apa? untuk yang D4-nya. Jadi yang D4 statistik bisa milih ekonomi atau kependudukan. Oh gitu. Tapi untuk D4-nya aja? Iya, untuk yang D3 karena dia semester tetap- 5 Iya, ya? semester 5. Nah, terus yang komputasinya dia untuk
baru-baru ini 2 tahun yang lalu sih udah mulai ada cabang, yaitu di sistem informasi sama data science. Itu yang di statistik Di ya? Komputasinya, oke. Apa tadi? Data cabang sama? Data science sama sistem informasi. Sama sistem informasi, oke. Nah, terus kalau Kak Dava sendiri jurusannya apa? Kalau saya sendiri masih bingung sebenarnya milih antara ekonomi sama pendudukan, soalnya masih statistik. Cuman berarti masih statistik, statistik ya. Tapi nanti di semester 5 ada pemilihan ekonomi atau pendudukan. Nah, niatnya pengennya ngambil apa tuh? Kemungkinan sih ekonomi mungkin. Ekonomi, bedanya apa sih kalau itu nanti prospek, berkaitan sama prospeknya dong? Iya, lebih berkaitan ke prospek. Kalau untuk ekonomi sendiri mungkin kita ngitung inflasi, gitu. Terus PDB daerah, PDRB segala macem. Kalau yang pendudukan sensus itu kita ngitung angka kematian, angka kelahiran. Oke, gitu. Mungkin yang baru-baru ini penelitian wabah COVID, pengaruh wabah COVID. Oke, itu juga ya berarti udah masuk ya. Mungkin nanti karena ini juga banyak problem sebenarnya Bu. Sensus lagi pasca sensus tapi ada wabah gitu. Mungkin nanti bakal diteliti lagi. Kan kemarin online kan sensus iya, penduduk. makanya jadi baru-baru ini dirancangnya online. Oke. Berarti sekarang masih antara bingung tuh antara ekonomi dan pendidikan atau pendudukan. Tapi nanti lebih arahnya ke ekonomi interestnya ya. Oke, terus kesulitannya ada nggak sih yang selama belajar nih Stis? Karena kalau misalnya anak-anak yang waktu SMA tuh kayaknya belajar matematika, ngitung itu tuh boring gitu mereka. Bahkan ada yang pas pelajaran mungkin belajar hitung-hitungan alasan ke WC atau ke ruang BK gitu, ngadem lama berjam-jam gitu gara-gara bosan saking banyaknya ngitung gitu, atau mungkin saking jenuhnya belajar mulu gitu kan kayak gitu. Nah, kalau di STIS sendiri ini orientasinya belajar terus atau tugasnya banyak terus atau gimana kesulitannya yang Kak Dava alami selama ini? Sebenarnya mahasiswa STS sendiri saya nggak tahu sih mau ngapain.